Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang kedua. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Di sini nomor 1. Perilaku percaya diri, hemat dan tekun termasuk sifat apa? Maka A. Terpuji, B. Baik hati, C. Tercela, atau D. Terhormat. Ya, pinter ya, terpuji. Jadi terpuji itu artinya perilaku yang baik ya, perilaku yang bagus. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan, kita harus meninggalkannya, mengacuhkannya, menolongnya, atau bertanya. Ya, mudah ya, pastinya kita harus menolongnya. Ini merupakan kewajiban kita sebagai sesama manusia ya. Jadi apabila kita melihat orang lain memerlukan pertolongan, maka sebagai seorang manusia kita harus mau dan mampu untuk menolongnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kejahatan, keburukan, kebaikan, atau mencontek. Ya, pinter ya, kebaikan. Nah, kita jadi harus tolong menolong itu hanya dalam kebaikan saja. Kalau dalam kejahatan, keburukan itu tidak boleh ya. Nomor 4, kerjasama dapat berjalan dengan baik jika semua warga, ya pintar ya, saling bantu membantu. Nah, seperti itu. Jadi jangan saling mengandalkan, jangan mementingkan diri sendiri. Justru kerjasama itu harus saling bantu membantu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke soal nomor 5. Manfaat kerjasama dengan tetangga adalah, iya pintar ya, menciptakan kerukunan. Berarti jawabannya adalah A. Nah, mudah ya. Nomor 6, salah satu manfaat gotong royong adalah, iya pintar ya, meringankan pekerjaan. Jadi gotong royong itu kan salah satu perilaku kerjasama ya. Jadi melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Karena itu pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi lebih ringan bagi kita. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, sebutkan. Nah, jadi wujud benda itu yang pertama ada yang benda padat ya. Kemudian ada benda cair. Kemudian ada benda gas. Tapi bukan balonnya. Isi dari balonnya itu. Nah, isi balonnya itu adalah gas. Nah, seperti itu. Berarti kita tulis benda padat, cair, dan gas. Nah, seperti ini. Nomor 8, tas, buku, dan pensil merupakan benda, ya pintar ya, benda padat ya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Sebutkan zat padat dan zat cair. Nah, mudah ya. Zat padatnya berarti bawang dan cabai. Kemudian zat cairnya berarti minyak goreng dan kecap. Nah, seperti itu. Saya membedakan ya antara padat, cair, dan gas ya. Mudah itu ya. Sekarang nomor 10, perubahan yang dapat kembali ke wujud asal adalah, nah jadi beberapa benda itu dia bisa berubah ya, semisal air. Air itu apabila dipanaskan dia bisa berubah jadi gas. Nah, tetapi apabila didinginkan dia bisa berubah menjadi es. Nah, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah A. Nah, kalau beras ketika dia dipanaskan dia memang berubah, tetapi beras itu tidak akan bisa kembali lagi menjadi nasi ya. Nah, kayu setelah menjadi arang tidak bisa lagi menjadi kayu ya. Atau besi setelah berkarat tidak bisa lagi menjadi besi ya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 11, berikut ini yang bukan merupakan perubahan benda, yaitu, ya pintar ya, ban di pompa. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ban dipompa, sebetulnya udara itu kan dimasukkan ke dalam ban ya, tetapi tidak merubah udara tersebut menjadi cair ya, terkecuali dengan gas LPG. Nah, gas LPG itu dia dimasukkan ke dalam LPG. Nah, karena
dimasukkan terus-menerus ya, sedangkan LPG itu kan terbuat dari besi ya. Nah, maka dia itu akan berubah menjadi cair karena semakin padat di dalamnya. Jadi yang awalnya gas, kemudian karena dipadatkan terus ya, dipaksa masuk ke dalam tabungnya itu, maka nanti gas LPG itu ketika di dalam tabung bentuknya bukan gas lagi, tetapi bentuknya menjadi cair seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan massa? Nah, jadi yang dimaksud dengan massa itu adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Nah, kalau kita perhatikan, jumlah materi dalam gas, cair, dan padat itu berbeda-beda ya. Kalau padat itu biasanya materinya itu padat. Kalau cair dia agak renggang. Nah, kalau gas sangat renggang sekali. Nah, semakin banyak jumlah materi dalam suatu benda, maka benda itu akan menjadi semakin berat. Karena itu, apabila kita mengukur berat antara air kemudian dengan benda padat ya, maka biasanya lebih berat benda padat karena materinya lebih banyak. Atau juga misalkan balon ya, kita ukur bandingkan dengan cairan ya, maka pastinya balon yang diisi air itu akan lebih berat dibandingkan balon yang hanya diisi dengan gas. Seperti itu. Kemudian nomor 13, apa yang dimaksud dengan volume? Jadi volume itu adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14, amatilah gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, rumah Siti ke sekolah berapa kilometer, kemudian berapa meter. Nah, di sini sudah ada jawabannya, 5 km 100 meter. Maka kita tulis 5 km 100 meter. Nah, karena ini 5 km kita harus merubah dulu ke meter. Nah, dari kilometer ke meter itu kan 3 langkah ya. Setiap langkah ke bawah berarti ditambah nolnya. Berarti dari kilometer ke hektometer 1, dari hektometer ke dekameter 1, dari dekameter ke meter 3. Nah, berarti 3 kali langkah kan, berarti kita tambahkan. Jadi 5-nya itu ditambah 0-nya 3, jadi 5.000. Ditambah 100. Nah, kenapa 100? Karena 100 ini sudah meter, tidak usah lagi dirubah ke meter ya, karena memang sudah meter. Maka hasilnya adalah 5.100 meter. Kemudian rumah Siti ke pasar. Nah, rumah Siti ke pasar itu 6 km 50 meter. Berarti sama ya. Nah, berarti sama 6 km 50 meter. Nah, berarti ini sama. 6.000 ditambah 50 berarti 6.050 meter. Mudah ya, gampang ya. Sekarang nomor 16, altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Di altimeter itu adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, biasanya altimeter ini digunakan di pesawat ya, karena untuk mengukur ketinggian. Atau juga biasa digunakan oleh pendaki gunung untuk mengetahui ketinggian ya. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa ketinggian pesawat A dan B dalam satuan kilometer. Nah, berarti di sini kan 3.000 meter ya. Berarti dari meter ke kilometer. Nah, sama kan 3 langkah ke atas. Nah, berarti kalau langkah ke atas kita kurangi nolnya. Berarti 3 kilometer. Kemudian yang nomor B berarti karena di sini 4.325 berarti hasilnya adalah 4,325 km. Mudah ya, gampang ya. Sekarang nomor 18, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, pesawat B tingginya adalah 4.325. Pesawat A tingginya adalah 3.000 meter ya. Kemudian kita tinggal mengurangi saja. 5 dikurangi 0 hasilnya tetap 5, 2 dikurangi 0 hasilnya tetap 2, 3 dikurangi 0 hasilnya tetap 3.
4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1325 meter. Kita tulis 1325 meter. Gampang ya. Sekarang nomor 19, apa yang dimaksud dengan ritme? Jadi ritme itu adalah irama yang mengesankan gerak. Nah, kita checklist ya. A. Sekarang nomor 20, melodi, ritme, dan harmoni yang untuk memahaminya cukup dengan bahasa rasa adalah pengertian dari E ya, musik. Nah, seperti ini. Udah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.